Mimpi sang sultan muda memperkenalkan Mehmed II. Mehmed II dikenal sebagai Al-Fatih, sang penakluk, adalah seorang sultan Ottoman. Ia terkenal karena menaklukkan Konstantinopel. Kota megah ini telah berdiri kokoh selama lebih dari 1000 tahun. Mehmed lahir pada tahun 1432. Ia menjadi sultan di usia yang sangat muda, baru 12 tahun. Sejak kecil, Mehmed terpesona dengan ide menaklukkan Konstantinopel. Ia percaya itu adalah takdirnya. Kota itu sangat penting secara strategis. Konstantinopel adalah pusat perdagangan dan budaya utama. Kota ini juga berdiri sebagai pintu gerbang antara timur dan barat. Menguasai Konstantinopel akan menjadikan Ottoman sebagai kekuatan dunia sejati. Mehmed bertekad untuk menjadi sultan yang akhirnya merebut kota legendaris itu. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merencanakan dan mempersiapkan tugas yang menakutkan ini. Menjadi penakluk masa muda dan pendidikan. Mehmed dibesarkan dalam tradisi Islam dan seni perang. Dia menerima pendidikan yang ketat. Dia belajar dari para cendekiawan dan komandan militer terbaik di Kekaisaran. Dia mempelajari sejarah agama, sains, dan strategi militer. Mehmed fasih dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Turki, Arab, Persia, dan Yunani. Dia diajari tentang para penakluk hebat seperti Alexander Agung. Kisah-kisah ini memicu ambisinya. Dia belajar menunggang kuda dan bertarung dengan pedang. Mehmed adalah murid yang cerdas. Dia selalu ingin belajar dan menerapkan pengetahuannya. Ia juga dikenal karena kemauan dan tekadnya yang kuat. Kualitas-kualitas ini akan sangat berguna baginya di tahun-tahun mendatang. Tembok akan runtuh, persiapan untuk mengepung. Konstantinopel adalah kota yang sangat dipertahankan. Temboknya yang besar telah berhasil menahan banyak penyerang. Mehmed tahu dia membutuhkan pendekatan baru untuk menaklukkannya. Dia fokus membangun pasukan yang kuat dan senjata yang menakutkan. Dia merekrut tentara dari seluruh kerajaannya. Dia melatih mereka dengan keras. Dia juga mempekerjakan insinyur yang terampil. Para insinyur ini membangun meriam yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Meriam-meriam ini sangat besar. Mereka bisa menembakkan bola batu yang berat dari jarak jauh. Meriam yang paling terkenal disebut Basilika. Itu adalah keajaiban teknologi pada masanya. Mehmed juga memperkuat angkatan lautnya. Dia perlu mengendalikan perairan di sekitar Konstantinopel untuk memutus pasokan dan bala bantuan. Persiapannya teliti dan ekstensif. Dia tidak membiarkan apapun terjadi secara kebetulan. Kota dalam belenggu Konstantinopel dikepung. Pada bulan April 1453, Mehmed dan pasukannya yang besar tiba di gerbang Konstantinopel. Pemandangan tentara Ottoman sangat menakutkan. Jumlah mereka jauh melebihi jumlah pasukan pertahanan. Pengepungan dimulai. Ottoman membombardir tembok kota dengan meriam mereka yang kuat. Para pembela, meskipun kalah jumlah, bertempur dengan gagah berani. Mereka memperbaiki dinding secepat mungkin. Pengepungan itu berlangsung selama berminggu-minggu. Kedua belah pihak menunjukkan keberanian dan ketangguhan yang luar biasa. Kehidupan di dalam Konstantinopel menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Makanan dan persediaan menipis. Angkatan Laut Mehmed menguasai jalur air. Namun, Ottoman juga menderita kerugian. Para pembela berhasil menenggelamkan beberapa kapal mereka. Nasib kota tergantung pada keseimbangan. Bagian 5. Menerobos pertahanan, kejatuhan Konstantinopel. Pada tanggal 29 Mei 1953, setelah berminggu-minggu dibombardir tanpa henti, Ottoman melancarkan serangan terakhir mereka. Mereka menyerang bagian tembok yang lemah. Para pembela bertempur dengan gagah berani, tetapi mereka kewalahan. Ottoman mengalir melalui celah itu. Mereka mengibarkan bendera mereka di atas kota. Konstantinopel, kota besar yang tampaknya tak terkalahkan, telah jatuh. Jatuhnya kota itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Eropa. Ini menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium yang telah berlangsung selama lebih dari 1100 tahun. Ini juga menandakan kebangkitan Kekaisaran Ottoman sebagai kekuatan utama. Mehmed, sesuai dengan namanya Al-Fatih, telah mencapai apa yang dulunya dianggap mustahil. Saat itu usianya baru 21 tahun. Kemenangannya mengubah jalannya sejarah. Bagian 6, era baru dimulai, arti penting penaklukan. Penaklukan Konstantinopel merupakan titik balik dalam sejarah dunia. Itu menggeser keseimbangan kekuatan ke barat. Itu juga berdampak besar pada perdagangan, agama, dan budaya. Kota itu berganti nama menjadi Istanbul,
menjadi ibu kota baru Kekaisaran Ottoman. Itu berkembang sebagai pusat perdagangan. Ottoman menguasai jalur perdagangan penting antara Eropa dan Asia. Penaklukan itu juga memiliki makna religius. Ini menandai berakhirnya benteng terakhir kekristenan Timur yang tersisa di wilayah tersebut. Itu mengantarkan era dominasi Ottoman di Mediterania Timur. Jatuhnya Konstantinopel juga memaksa kekuatan Eropa untuk mencari rute laut baru ke timur. Hal ini menyebabkan zaman eksplorasi yang membuat para penjelajah Eropa berlayar melintasi dunia, menemukan tanah dan rute perdagangan baru. Bagian 7 melampaui medan perang, Mehmet sang pembuat hukum dan pelindung seni. Mehmet Tedugad bukan hanya seorang penakluk, dia juga seorang administrator yang cakap dan pelindung seni dan sains. Dia mendedikasikan dirinya untuk membangun kembali dan merevitalisasi Konstantinopel, menjadikannya ibu kota yang megah. Dia menerapkan undang-undang baru dan mereformasi pemerintahan Ottoman. Dia mendapatkan gelar Fatih, tetapi juga Kanuni, sang pembuat hukum. Dia melindungi para sarjana, seniman, dan arsitek. Dia menugaskan pembangunan masjid, istana, dan perpustakaan yang megah. Dia mengundang para sarjana dan seniman dari seluruh dunia Islam ke Istanbul, menumbuhkan suasana budaya yang semarak. Pemerintahan Mehmet melihat pembangunan landmark ikonik seperti Masjid Fatih dan Istana Topkapi. Struktur megah ini masih berdiri sampai sekarang menjadi bukti pencapaian arsitektur dan artistik pada zamannya. Bagian 8 warisan sang penakluk, dampak Mehmet pada sejarah. Mehmet Teguh memerintah selama lebih dari 30 tahun. Pada masa itu, ia mengubah Kekaisaran Ottoman menjadi kekaisaran yang kuat dan canggih. Penaklukan Konstantinopel olehnya mengukuhkan warisannya sebagai salah satu pemimpin militer terbesar dalam sejarah. Dia memperluas batas kekaisaran, dia mereformasi administrasinya, dia melindungi seni dan sains, dia meninggalkan warisan kekuasaan, kemakmuran, dan pencapaian budaya. Penaklukan Konstantinopel olehnya terus memesona para sejarawan dan menangkap imajinasi. Itu menandai akhir dari suatu era dan awal dari era yang baru. Kisah Mehmet adalah pengingatkan kekuatan ambisi, strategi, dan tekad. Dia adalah sosok yang kompleks dan menarik. Dia adalah seorang penakluk yang kejam, tetapi juga seorang penguasa yang bijaksana dan pelindung seni. Bagian 9 mengingat Al-Fatih, warisan yang terukir di batu dan kisah. Saat ini Mehmet II tetap menjadi sosok yang dihormati di Turki. Dia dikenang sebagai penakluk yang menjadikan Kekaisaran Ottoman sebagai kekuatan besar. Warisannya terlihat di masjid-masjid besar dan istana-istana di Istanbul. Kisahnya terus diceritakan dan diceritakan kembali, diwariskan dari generasi ke generasi. Dia adalah simbol kekuatan Ottoman dan pengingat akan warisan abadi dari masa lalu. Kehidupan dan pencapaian Mehmet II menawarkan pelajaran berharga tentang kepemimpinan, ambisi, dan dampak peristiwa sejarah. Kisahnya memikat dan menginspirasi orang-orang di seluruh dunia.